Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian, untuk kita saling mengisi, belum membuka kitab ini kebetulan saya kitabnya keliru, belum mau. Terakhir sampai hadis yang ke-630. Nah, apa nih? 636 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, berkata, bala Arabiyun, orang Arab, pinggiran kencing fil masjid, di masjid. Pakungan langsung maka berdirilah orang banyak, para manusia yang ini kepadanya, kepada Arabi. Liyaqra'u fihi, liyaqra'u supaya mereka itu, atau bertujuan mereka itu untuk memarahi atau menghardiknya. Ini padanya. Baik, siapa ini? Oke. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkanlah dia orang Arabi tadi. Wa alimu, dan tuangkanlah oleh kalian ala bauli, atas kencingnya tadi, sahlan min ma'in, satu ember dari air. Sajdan itu ember yang di air, yang diisi air penuh. Au danuban min ma'in, atau danub, itu ya satu wadah yang diisi oleh air. Fa'inama, maka sungguhnya tiada lain, buistum, kalian itu diputus, muyassirina, untuk mempermudah, walam yub'atsu, dan tidaklah kalian itu diutus atau dibangkitkan, muyassirina, untuk suatu yang mempersulit. Rawahul Bukhari, meriwayatkan di sini Bukhari, as-sajlu, kalimat sajlah tadi, bifat isi ini dengan fathahnya sin, al-muhmalati yang tanpa titik, wa iskanil jimi, dan sukunnya jim. Ini disukun. Wahia janda itu ad-dalul mumtali'atul ma'a, satu tempat yang biasa dipakai air, yang penuh, ya, yang penuh dengan air.
Berarti kan ember yang penuh dengan air. Bahkan dari kandang dan demikian juga danau. Danau itu adalah satu tempat yang biasa dipakai untuk wadah air, kemudian dengan ukuran penuh. Ini salah satu akhlak biologi. Jadi memberikan satu pengajaran kepada orang yang belum tahu. Jadi kita tidak begitu. Meskipun berbuat salah, tapi dilihat siapa yang berbuat salah. Dia melanggar itu dilakukan karena belum tahu itu bukan dimakani, bukan dihadik, tetapi diberitahu, namanya orang tidak tahu. Dan ini sahabat ini mengambil satu tindakan, pokoknya masjid itu dijaga kesucian, tidak boleh kena najis. Betulnya, cuma caranya berbeda. Orang yang melakukan mengkotori masjid dengan kenajisan itu tadi adalah orang yang belum tahu. Maka perlakuannya mestinya berbeda kalau orang belum tahu. Maka orang belum tahu tidak boleh diorok, tidak boleh dicemooh. Justru oleh yang tidak tahu itu kita ada kewajiban untuk memberitahu kepada mereka. Yang kedua, Nabi SAW tidak menjadikan orang yang membuang hajat tadi akan berhenti di pertengahan. Ya selesaikan dulu saja hajatnya. Kalau orang kencing ditahan, belum selesai kan sakit. Atau dibentak lari, ya sudah kencingnya rata di masjid. Seperti itu kan? Juga meskipun ini pada sahabat, ini merupakan satu pelajaran bagi kita umatnya, umat beliau umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah orang yang melanggar berbuat seperti itu karena yang melakukan belum tahu, maka beliau memberikan pengajaran kepada membiarkan. Bagi orang yang punya ilmu justru dibebani oleh Rasulullah SAW itu memberikan pengajaran bagaimana caranya membersihkan atau mensucikan tempat yang terkena najis. Dan ini 20 tahun. Jadi tahu. Namiku 637 wa Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasiru mudahkanlah oleh kalian wala tu'asiru dan janganlah kalian itu membuat susah. Wabashiru dan berilah kabar gembira mereka itu wala tunafiru dan janganlah membuat lari mereka itu. Mutafakun alaihi. Ini salah satu dakwah beliau mengajarkan kepada kita dalam berurusan itu permudahkanlah mereka. Jangan dipersulit. Artinya agama itu kan mudah. Apa agama itu sulit atau tidak? Bahkan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, itu pun bisa ditinggalkan kalau memang ada alasan-alasan yang tertentu, seperti puasa, itu kan wajib. Bagi orang yang sehat, bagi orang yang sakit tidak boleh puasa, boleh tapi diganti dengan hari yang lain. Daging babi itu haram, itu haram. Betul. Tetapi di hal tertentu dia tidak ada makanan lain ya, selain daging babi, dan kalau tidak makan itu dia akan mati. Boleh makan dengan hanya sekedar saja untuk mempertahankan hidup. Boleh seperti itu. Maka hukum haram tidak selebihnya itu bisa juga menjadi halal dengan alasan tertentu. Bahkan sebaliknya, ada yang halal pun bisa menjadi haram buat diri kita. Bisa asalkan itu kurang asal kuat tinggi, ya, darahnya juga tinggi, kemudian
kolesterol tinggi, durian itu haram. Orang lain mungkin haram, tapi bagi dirinya bisa jadi haram. Dia tidak tahu kalau makan itu akan mengurangi dirinya, kan tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu membinasakan dengan kelakuan-kelakuan. Tidak boleh membinasakan dengan dirinya sendiri, tidak boleh. Artinya sesuatu orang lain mungkin tidak menjadi mengapa, tapi kalau kita tahu kalau dia makan itu memandoroti pada dirinya, maka jangan dilakukan, menjadi haram. Inilah alasan sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya sesuatu yang memandoroti itu menjadi haram, meskipun dalilnya yang tes itu tidak ada. Dalilnya tadi mendolimi dirinya sendiri tadi tidak boleh. Walayah limu kan itu tidak boleh, coba boleh. Atau maksud itu dilarang menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain tidak boleh, menyakiti diri sendiri tidak boleh. Nah ini maka sesuatu yang membuat diri kita itu madorot, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian gembirakanlah urusan itu. Tapi batas-batas lebih memudah itu batas-batas. Jangan dipermudah itu artinya kebablasan. Ya. Dan tanyakan dulu kepada orang yang berilmu soal keterpaksaan ini. Jangan dikit-dikit terpaksa, dikit-dikit terpaksa, gitu ya. Apalagi yang dilakukan besok Rabu ini, masa terpaksa lagi? Terpaksa walaupun timbangnya atau terpaksa. Walaupun timbangnya atau terpaksa pulang. Ya dilihat dulu loh. Dilihat dulu urusan mah. Terus urusannya sampai akhirat. Karena memilih pemimpin itu adalah ada aturan dalam aturan Islam. Menurut saya ini menurut kita ini bapak sekalian, kedudukan kita semuanya ini adalah orang-orang yang mengikuti daripada ulama-ulama yang lurus. Bukan kita ini orang-orang yang membuat keputusan sebagai ijtihad. Bukan masalah kita. Saya berijtihad. Berijtihad itu ilmunya sampai di mana? Quran saja apa? Hadis berapa yang jawab? Kok berani berijtihad? Maka kita semua itu orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang lurus. Ulama yang lurus itu mana? Ulama yang tujuannya itu untuk akhirat, bukan tujuan duniawinya. Gembirakan orang, jangan dibikin orang tua. Artinya itu pun juga batas-batas sekemampuan daripada orang yang dia ajak bicara. Rasulullah SAW juga memberikan satu contoh-contoh yang ketika beliau berdakwah mengajarkan ahlul jin ini kan juga begitu. Tidak semua itu diberikan, meskipun benar tidak semua itu diberikan pada setiap orang. Lihat dulu kondisi keadaannya. Bahkan beliau itu juga penasihat itu melihat kondisinya. Ya Rasulullah, bagaimana? Sudah yang paling baik, karena yang dihadapi ini adalah termasuk apa itu namanya? Tolhah, Abu Tolhah. Abu Tolhah itu seorang kaya orang Madinah. Dia punya kebun di depan masjidnya Nabi, dan kebun itu adalah kebun kurma dan anggur, dan di situ ada mata airnya. Masya Allah. Pada saat itu kebun ada mata airnya pun luar biasa. Ini air itu pada saat itu mahal. Bahkan ketika turun ayat lantana birro, tidaklah sampai kepadamu kebajikan sampai kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta
kota yang saling cinta adalah kebun namanya Bairuha yang ada di dekat masjid engkau. Rasulullah akan saya sedekahkan. Terserah ya Rasulullah. Saya sedekah kepada Allah, terserah engkau untuk membaginya. Rasulullah tidak perlu dulu. Tegas kita mungkin bukti penggali ini. Kita terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan sedekah yang paling baik kami adalah kepada saudara-saudaramu. Kamu bagi kepada saudara-saudara. Karena saudara-saudara itu lebih membutuhkan daripada yang lain. Itu kepada Abu Talha. Berbeda dengan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada Rasulullah menyerahkan semua hartanya, diterima oleh Rasulullah semuanya, kan tidak kondisinya. Tapi begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menyerahkan seluruh hartanya, maka Rasulullah terima. Separuhnya saja. Bahkan sahabatnya itu adalah cuma sepertiga. Beliau sudah mencatatkan asulusu kafir, asulusu kafir, bagian aja kafir, bagian kafir. Sepertiga itu sudah banyak, sepertiga itu sudah besar. Melihat sikap, melihat kondisi siapa yang diajak berbicara, tidak dibiarkan. Nah, maka soal pengembiraan itu juga melihat diberikan kabar gembira kepada siapapun, pada siapa dan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang kafir jangan sampai orang mengatakan karena kita dikasih berbuat baik kepada kita, orang kafir itu kita mengatakan meskipun kafir dia itu orang baik. Akhirnya di mana orang kafir neraka? Tempatnya neraka kok baik. Jadi orang kafir non muslim itu kencing dosa dia, makan dosa dia, nikah dosa dia, tidur dosa dia, semua dosa. Karena memakai fasilitas yang dipakai oleh Allah Ta'ala, yang semestinya mereka itu bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak memakan rezekinya Allah, tapi bersyukurnya dengan kata Allah. Dia bisa tidur dengan nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, dia bisa tidur tapi syukurnya kepada yang lain. Akhirnya Tuhan begini dosa bagi pernikahan, apa diundang pernikahan karena ada saudara dari arah mertua, karena orang Nasrani tidak hadir. Orang Nasrani itu sudah nikah, cuma catatan sipil saja, cari surat, kemudian dia datang ke gereja, dan berarti kan mendatangi orang yang berzina. Ya, begitu. Kalau datang ya tidak pasti hari itu, datangnya dalam rangka ya sebatas persaudaraan saja, bukan persaudaraan. Karena berbuat baik yang bukan soal urusan ibadah itu boleh pada orang kafir itu. Kafir Asma itu ibunya kafir, ditanyakan kepada Rasulullah bagaimana tetap berbuat baik kepada ibumu karena ibumu, dengan batas-batas hubungan yang sewajarnya. Tapi kalau soal akidah, tidak bisa ditawar. Soal perdagangan boleh, yang orang kafir boleh. Soal kerja boleh, orang kafir bantu bikin rumah boleh. Bikin rumah ibadahnya ya boleh kita. Kemudian jangan bikin lari, jangan ditakut-takuti. Orang kaya belum ada kesadaran untuk bersedekah, kemudian diajak sedekah tidak mau, kamu akan jadi setelikan di acara keluarga. Dipahamkan dulu, karena itu ya ada orang-orang yang kerjanya itu memang menakut-nakuti orang kaya supaya hartanya itu keluar. Ya, kemana-mana itu dia membawa apa kalau dibuka bukti. Pada negara yang umiyati walaya untuk ala Quran ini sedikit bagaimana. Dan sudah paham belum orang yang diajak bicara itu? Belum paham jika emosi kan gitu. Dan dosa dua itu betul ayat itu dibawa ke Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab zamannya begitu. Di bawah zamannya, wah ini orang baik. Tapi Rasul tahu, wah ini tak duwe lah betul. Oh, duwe. Karena memang jangan ke situ. Oke, memberikan kabar gembira sebetulnya kepada orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam itu jangan ditakut-takuti dengan adanya. Bahkan orang yang bermasyarakat dapat zakat disenangkan hatinya sebagai penyerangan buat mereka. Bahkan Rasulullah sendiri itu inna arsalnaka basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah. Aku itu mengutus engkau ya Rasulullah kata-kata itu. Aku mengutus engkau ya Rasulullah Muhammad itu memberikan kabar gembira kepada orang beriman, kemudian memberikan pengancam pada orang kafir. Maka tidak mengancam. Wajahnya ila Allah dan menunjukkan satu petunjuk dengan izin Allah, memberikan petunjuk dengan izin Allah. 638. Wa ajari bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya bersabda. Man orang yang yuhram yang yaitu haramkan rifqa kelembutan, yuhramil khaira dan dia mengharamkan kebaikan umum semuanya. Man ini siapa nih? Siapa yang dia itu mengharamkan kelembutan, maka dia akan mengharamkan kebaikan semuanya. Jadi kalau ada hadis itu Rasulullah SAW itu sering membawa Hasan Husain cucunya. Hasan di masjid bahwa jadi kalau Bapak membawa anak ke masjid itu boleh, yang tidak boleh itu kalau mengganggu. Karena lihat dalam masjid itu dilarang orang tua membawa anak kecil ke masjid. Kita pakai dalil. Orang tua membawa, mestinya dilanjutkan, tetapi dijaga. Nah, waktunya jangan begitu. Dijaga tadi tidak sampai mengganggu orang sholat. Apalagi dibetani HP waktu itu. Mungkin orang sholat jamaah dia nyetel HP dan betan ganggu. Kalau dimarahinya itu kan sebenarnya kan tidak membatalkan sholat, boleh bisa. Kalau terjadi sama mengganggu, kita bertujuan baik membawa anak, tetapi mengganggu orang lain. Nah susah menghadapi orang motor-motor itu berbeda. Cara penyampaiannya itu harus pakai waktu-waktu yang pas buat mereka. Nanti jalannya jalan cilik atau pasang masjid jamaah kosong. Salah paham kan? Jadi orang itu sudah, dia itu tidak punya satu kelembutan, ya terus bawa kan kemudian diciumi. Belum ada sahabat Rasulullah. Saya itu punya anak 10 belum pernah mencium anak saya. Sampai ada di situ orang yang tidak belas kasih yang dibuli, maka yang bilangnya dia tidak belas kasih kepadanya. Doanya saya, jadi anak masuk langsung. Oh, anak 10 belum pernah di sini. Jadi Rasulullah mencium cucunya itu merasa heran. Nanti dia itu tidak punya kelembutan, akhirnya semua kebaikan itu akan hilang.
kasar. Orang kasar itu dia sudah berbuat lembut itu ditangkap oleh orang lain itu kasar. Dengan kalau ini kan beda tempat. Kalau ada di Jawa Timur itu goyang kritik itu supaya tidak malu. Perintah itu ke anak itu masanya nyenengin itu maksudnya itu nanti sebaliknya itu ketika ke Jawa Tengah dianggap penjajakan itu lelah bahasanya kalau itu kan sebagaimana orang-orang Mekah ketika hijrah ke Madinah itu sahabatnya kaget mendengar perempuan-perempuan di Madinah itu suaranya meninggi karena tidak pernah didengar ketika di kulturnya seperti itu. Maka beraninya protes perempuan-perempuan itu kepada Umar bin Khattab itu juga di Madinah. Ketika disuruh menurunkan pas kawin yang diminta atau mahar yang diminta kepada laki-laki kan digemuk langsung berubah. Lagi soal Umar lainnya bahasa kita. Di sana itu kan tidak ada istilah emas, tidak ada lek, tidak ada pakde. Aslinya besok Jawa ini sih boleh. Besok saya ini, Masya Allah, usaha ini itu banyak. Ini kena bunyi usaha kayaknya belum ada. Orang Arab itu ngomong yang wadon kali cakakan itu gitu, pakai bahasanya gitu. Dengan di rumah anak kalau menggunakan itu, Jawa apa? Bedanya belum sama. Ngomong si jiwa loro itu gitu. Pola itu gitu. Oke. Nah, Jawa itu 6.309. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan bahwasanya seorang laki-laki qala berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini wasiatilah aku atau nasihatilah aku. Kalau bersabda Nabi la tadok, janganlah itu marah. Kalau dada mirror maka diulang-ulangi mirror beberapa kali. Pertanyaan itu lebih ausini, diulangi beberapa kali. Kalau bersabda Nabi la tadok, janganlah itu marah. Kalau ini begitu nih, sahabat itu kadang-kadang pertanyaannya juga ulangi. Barangkali ada nasihat atau wasiat yang lain. Nasihat apa ya betul? Kamu jangan marah. Ini pun Rasulullah tahu karena orang ini emosional. Pokoknya kamu terus sholat sudah baik, puasa sudah baik, ya. Terus kepada orang tua sudah baik sebenarnya. Kerjamu sudah baik, tanggung jawabmu sudah baik, semuanya sudah baik. Soal jamaah sudah baik. Satu yang benar, kamu itu pemarah. Sebelumnya pemarah. Ya, ceritanya tadi ya, cerita. Kalau marah itu harus dilampiaskan. Dia pelanggannya itu kalau marah sama itu kan ambil piring itu di piring itu pecah, dia buang itu katanya hilang. Wah biasanya seperti itu.
punya apa namanya, punya trik juga. Ketika terjadi perang ini apa traksi antara Muawiyah sama Ali, kemudian Muawiyah yang dibantu oleh Aisyah, itu kan pada saat itu Ibnu Umar tidak mau baca. Ini masalah membaca siapa? Baru siapa? Diam. Baru gelap-gelapnya yang tadi sudah terang, dan sampai di hadis itu orang berpegangan kepada sunnah ini, kepada imam ini, tidak boleh berpecah belah. Maka kalau pegang teguh dengan satu jamaah ini, jamaah kaum muslimin ini, nah kalau tidak ada imam, tidak ada jamaah, yang kamu Muzilah itu menyendiri dengan makan akar-akaran itu bermakan sepel akar-akaran, sepelo, alas, menyendiri, betul-betul menyendiri, kambing. Dan nanti disusul uang belanja, namanya tidak Muzilah kalau desa baru Muzilah, menyingkiri firqah yang ada semuanya. Ini bekerja. Nah, kalau Muzilah nanti bisa berkomunikasi kita sendiri. Kalau tidak ada Muzilah, kamu bisa seperti itu. Nah, kalau kami didatangi, terus mau dibunuh dan saja, kamu seperti anaknya Adam itu, dibunuh saudaranya, tidak, kamu saya. Nah, kalau terjadi muslimin berperang, terus saya beremosi mau memihak satu sama lain, padahal dua-duanya takbir, Allah Akbar sama muslimin. Perang sipil itu, kamu takut pedangmu dari sarungnya, kamu meluari, cari batu yang keras, kemudian ya pedangmu batuk-batuk naik mati. Sampai kamu mau berangkat perang itu tidak ada senjata. Soalnya kalau memerangi muslim tahu, jangan memerangi. Kan muslim itu darahnya kehormatannya saja tidak boleh dilecehkan, diremehkan saja tidak boleh, apalagi diperangi. Sampai segitunya Rasulullah, supaya apa, orang itu tidak berperang sesama muslim. ISIS itu semua muslim perang. Jadi pemenagaan syariat Islam mau perang itu begini dan emosi menurut. Bahkan Rasulullah, kalau kamu emosi ketika berdiri kamu duduk wudhu. Nah, maka betul orang-orang itu kalau emosi kan gitu, kalau sehari emosi itu wajar, malah kering kan gitu. Wah, setan akbar. Orang emosi itu disuruh diri dari duduk, ini duduk malah wajar lagi. Apa yang emosi kita? Apalagi diajak berdebat, jangan. Orang yang menghindari debat sama muslim, meskipun dia benar, berbeda dengan adu argumen yang soal ilmu ini, itu debat itu apa saja, jangan aja. Orang wani debat betul apa? Orang iso betul apa? Tidak merah iso. Untuk iso menang, sama muslim nah untuk tujuan itu apa? Dan jaga. Perbedaannya ada, wajar tidak ada. Ada perbedaan sudah menjadi musuh-musuhan, menjadi gunjingan, dihibah, atau tidak perlu. Jangan. Roh sesama muslim. Wan Abiyahlah, dan dari Abiyahlah Saddad bin Ausin. Saddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala itu kata,
mewajibkan al-insana kepada para manusia ala kulli syai'in insana gitu. Kata mewajibkan al-ihsan berbuat baik ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu. Fa idza dabahtum maka apabila kalian itu menyembelih fa aslihu maka kalian perbaguskanlah al-qitlatan. Kotantum fa idza kotantum maka apabila kalian itu membunuh fa ahsinu maka kalian perbaguskanlah al-qitlata akan pembunuhannya. Wa idza dabahtum dan apabila kalian itu menyembelih fa ahsinu maka kalian perbaguskanlah adibahasa sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum dan tajamkanlah ahadukum salah satu dari kalian itu sakrotahu akan perisaunya. Sudah. Wal yurid dari hati dan dipercepat, dipermudah pembunuhannya, sembelihannya, dilonggarkan sembelihannya. Maka kalau Bapak adanya metode penyembelihan itu menyembelih sapi itu wakil itu bertanya dan sebagainya. Ternyata sekarang ada metode penyembelihan sapi itu tidak perlu diikat, tidak perlu kakinya dibiarkan di sana di tempat satu sandal yang bisa sendirian bisa menjatuhkan sapi sendirian dan hidup ini. Nanti jatuh, disembelih, dibiarkan. Ya. Mantap-mantap. Pelan-pelan mengasah. Kalau dulu ada teman di Surabaya, hasilnya Jawa Timur. Jangan tidak. Itu saat itu, aku begitu. Jadi ceritanya itu dalam budaya. Saat itu sendirian di setelah sungai kemudian diganti awalnya di dengar sendiri terus kabar dari sana pembunuhan ilmu mondoknya tidak jadi ilmu penting. Ya apa meneng ya orang Surabaya kemudian disuruh dakwah di Kerapak. Setelah meninggal ini kemudian ada namanya Tajukarisma satu keluarga bahkan membunuh seperti kisos itu dipercepat bunuhnya. Wah ingat ya, itu terjadi di Bom Bali. Itu kan tiga-tiganya minta dipotong leher. Dan awalnya menolak ditutup. Ya, potong leher, tidak usah ditutup. Dan memang siap nanti. Akan ada bahkan dia nanti malam. Kenapa hubung nanti malam? Masya Allah. Tidak ada gambaran. Jangan jenah, ya dosa. Boleh. Baik mungkin kalau mungkin. Kalau jangan dan tidak jangan itu hanya Allah Ta'ala. Karena memang ditembak itu masih merasakan sakit beberapa kondisi lebih cepat terpisahkan antara badan sama kepala ini, maka
rasanya sakit itu sebentar. Tapi enggak ada di Indonesia untuk itu udah ada. Ya, penyakit ini. Kalau sekalian ya, alhamdulillah hari ini walaupun keterangan tidak mungkin bisa dilihat di sarannya kebetulan alhamdulillah secara satunya sama kitab ini sama kitabnya saya ini akhirnya sebenarnya saya mengambil dari saudara ya, saudara Pak hukumnya ada